Start News. Start News, jendela informasi Anda. Lima 50 peserta dilatih pencarian dan pertolongan di ketinggian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajian berita aktual seputar bumi Kordang 9, Mandailing Natal dan Sumatera Utara kembali menyambangi Anda. Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Asisten 3 Sedakap Mandailing Natal Lis Mulyadi Nasution membuka pelatihan potensi SAR teknis pencarian dan pertolongan di ketinggian yang diadakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan di Aula Hotel Rindang Panyabungan pada hari Senin 24 Juli 2023. Lis Mulyadi menyampaikan 4 pesan kepada para peserta pelatihan. Pertama, meminta peserta mengikuti petunjuk instruktur dengan baik selama pelatihan. Kedua, meminta peserta memperhatikan semua pelajaran teori maupun praktek di lapangan sehingga dapat diserap menjadi ilmu dan keterampilan untuk bekal pelaksanaan tugas yang akan datang. Ketiga, meminta peserta mengutamakan keselamatan diri selama mengikuti pelatihan, terutama keamanan melaksanakan praktek pelajaran di lapangan dan menghindari sikap overconfident atau keraguan-raguan dalam pelajaran praktek yang berisiko. Terakhir, meminta peserta menjaga kesehatan agar senantiasa fit sehingga dapat mengikuti pelatihan hingga selesai. Lis Mulyadi mengatakan luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal sekitar 6.134 km atau 8,4% dari wilayah Sumatera Utara. Jika melihat dari sisi geografisnya, kata dia, berpotensi terjadi kecelakaan khususnya di ketinggian atau tebing. Pertolongan melaksanakan pelatihan semacam ini. Kenapa demikian? Karena kan di 4 bencana itu kita punya. Nah tentunya dari 4 bencana itu ada lagi semacam ekstra yang diberikan oleh dari tim SAR, dari pertolongan di ketinggian. Termasuk bencana itu banjir, longsor, itu kan kita tidak prediksi kemarin itu yang 4 itu gempa, hanya tsunami dengan itu. Nah lewat kesempatan ini barangkali yang dilaksanakan pertolongan semacam ini dilaksanakan pelatihan tentunya sudah semacam komunikasi berantai kepada masyarakat dan sudah mereka nanti bisa untuk mencari dan secara teknis kepada masyarakat. Dia mengatakan melihat potensi tersebut dan luas wilayahnya, oleh karena itu penting untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana melaksanakan pertolongan terhadap korban kecelakaan atau evakuasi di lokasi yang terjal, curam dan lokasi pada ketinggian. Melihat beberapa kali terjadi kecelakaan yang ditangani unit siaga SAR Madinah menunjukkan adanya faktor-faktor yang masih perlu ditingkatkan sumber daya manusia yang ikut penanganan operasi SAR. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mengantisipasinya. Sementara Kepala Seksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan Kantor Kelas A Medan Joni Supriyadi menyampaikan peserta pelatihan berjumlah 50 orang dari berbagai instansi, diantaranya Kompi B Mangga II, Polres Madinah, BPBD Madinah, BPBD Padang Lawas, Tapanuli Selatan, dan Padang Sidimpuan. Selain itu, Rentan Madinah, PMI Madinah, Karang Taruna Panyabungan, dan Siabu, serta PT Martabe dan Sorik Marabi. Pelatihan ini berlangsung pada 24 hingga 29 Juli 2023. Sementara Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan Basarnas Widya Iswara Ahli Madya Budi Prayitno mengatakan pelatihan bertujuan meningkatkan skill dan pengetahuan peserta. Sampaikan bahwa ini program Basarnas pelatihan bagi potensi SAR yang ada di Mandailing Natal. Program ini sangat penting karena untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang ada, khususnya kompetensi SAR yang ada di Mandailing Natal dan sekitar. Kegiatan ini pelatihan komprehensif, yaitu pelaksanaan pertolongan di ketinggian, khususnya seperti musibah di tebing, di gunung. Agus Hasibuan melaporkan untuk Start News. Kembali kami informasikan berita bencana. Bencana adalah peristiwa yang
tiba-tiba tidak diperkirakan di luar kapasitas manusia untuk mengatasinya dan adanya kehilangan. Bagi masyarakat yang terdampak bencana alam dan bencana non-alam, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melalui Dinas Sosial melakukan perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam dan bencana non-alam dengan syarat menyampaikan permohonan bantuan sosial bagi korban bencana alam dan non-alam, membuat laporan resmi kejadian bencana dari kecamatan kepada Bupati Mandailing Natal, lampirkan fotokopi kartu keluarga, foto dokumentasi kejadian bencana, serta data pendukung lainnya. Bersama ini disampaikan bahwa bantuan pemerintah bagi korban bencana alam ini tidak dikenakan biaya atau gratis. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal. Itu tadi berita yang kami hadirkan di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Anda dapat mengakses berita ini di portal berita online kami di www.startnews.co.id atau dapat mengikutinya secara langsung di live streaming kami di www.startfmmadinah.com. Bisa juga Anda mengikuti siaran kami di radio Start FM pada pukul 7 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 9 malam dari hari Senin hingga hari Sabtu. Saya Khairuddin Paslah Siregar mewakili tim redaksi Start News mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Start News. Start News, jendela informasi Anda. Dipersembahkan oleh Es Kristal, es batu modern, higienis, praktis, dan ekonomis.